Selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Mif Ansari. Nah, untuk malam hari ini kita membahas bagaimana caranya agar anakan yang kita lolos sejak 0 hari itu mempunyai berat badan yang normal. Kandang Scooby-Doo. Kandang Scooby-Doo. Kandang Scooby-Doo. Artinya tidak kurus, tidak sakit, tidak nyilet, tapi dia mempunyai berat badan yang normal. Atau bahkan bisa lebih besar ukuran bodinya dan lebih berat dari ukuran normalnya. Nah, teman-teman simak video berikut di mana saya membedakannya. Saya sudah melakukan eksperimen lah ya. Jadi saya udah melakukan ke dua anakan dengan dua usia berbeda, dan maksudnya ada dua perbandingan. Jadi ada 4 ekor, yang 1 ekor menggunakan teknik A, yang 1 ekor menggunakan teknik B. Begitu juga pada usianya yang masih muda. Jadi saya juga menggunakan dua teknik bagaimana cara melolosnya. Pada burung yang nanti saya tandain teknik A, yaitu saya menggunakan air sumur bor. Jadi dia tidak air sumur bor yang matang. Jadi air itu dari sumur bor saya rebus hingga matang. Nah, dengan air panas yang saya seduh sekitar di atas 40 derajat hingga nanti airnya turun. Saya seduh dengan pakan lolohan yang biasa saya gunakan hingga airnya nanti airnya dingin hingga 38 derajat. Dan saya lolohan dengan air hangat di 38 derajat. Yang awalnya saya seduh mulai dari 40 derajat lebih, tapi tidak sampai 45 derajat. Jadi nanti dia akan dingin dan saya lolokan setelah di 38 derajat. Nah, pada teknik B saya menggunakan air mineral, menggunakan galon fit air mineral atau aqua, atau air mineral yang jelas bukan isi ulang, tapi air mineral fit atau aqua. Nah, terus saya juga menggunakan BB19, namun saya tidak menggunakan air hangat di sini. Jadi menyeduhnya pada air galon yang sudah memang dingin dan juga dilolokan. Saya lolokan pada saat airnya memang dingin. Jadi begitu saya aduk, saya diamkan sebentar sekitar 5 sampai 10 menit, 15 menit lah ya, hingga mengembang sempurna, dan itu diaduk lagi hingga menjadi halus. Nah, jadi baru saya lolokan. Nah, itu teknik B. Dan ternyata teknik B itu mempunyai berat pada burung yang jumlah usianya sama, itu mempunyai berat yang berbeda. Sudah saya coba ke kedua burung, teman-teman. Jadi kedua burung yang berbeda usianya pada dia masa kecil dan masa yang udah agak besaran juga, ternyata dia mempunyai berat badan yang berbeda. Maksudnya di sini berat badan yang menggunakan air dingin itu lebih berat daripada dibanding yang menggunakan air hangat. Di sini saya menggunakan produk BB19 di keduanya. Jadi di air hangat saya juga menggunakan produk BB19, di air dingin saya juga menggunakan produk BB19. Pada teknik A dan teknik B saya sama-sama menggunakan teknik lolohan terus menerus ya, konsisten. Jadi jam saat saya melolosnya itu barengan gitu, teman-teman. Jadi jam saat saya melolosnya barengan, dan usianya juga sama. Ada yang gede itu cuman beda 1 hari, tapi memang dia jauh lebih berat daripada yang 1 hari sebelumnya gitu. Video ini bisa kita lihat ya teman-teman perbedaannya. Jadi perbedaannya lolohan dengan menggunakan air dingin ini lebih berat di atas rata-rata. Jadi saya timbang
bahwa sebenarnya yang anakan yang menggunakan air hangat pun sudah mempunyai berat di atas rata-rata. Namun anakan yang menggunakan air dingin pada saat diloloh itu mempunyai berat di atas rata-rata. Udah saya cobai ke beberapa burung, ternyata hal ini penting. Jadi saya menggunakan air dingin bukan air hangat saat menyeduhnya. Nah, untuk kandungannya sendiri apa hubungannya air hangat? Terus apa hubungannya lolohan yang diloloh dengan air hangat? Saya kurang mengerti teman-teman. Jadi kandungan nutrisi saya tidak mengerti. Nah, mungkin teman-teman yang mengerti bisa menjelaskannya kandungan nutrisi. Saya hanya mencoba berdasarkan pengalaman saya saja. Air dingin mempunyai berat yang lebih di atas rata-rata dibanding menyeduh dengan air hangat. Tapi keduanya tetap normal. Jadi tidak kurus, tidak tidak nyilet atau berat badannya kurang, enggak. Jadi tetap normal. Nah, pesan saya buat teman-teman, lakukan mengelola secara konsisten gitu. Jadi teman-teman, bukan hanya tembolok yang terlalu terisi penuh itu berbahaya buat anakan, tapi juga tembolok yang lama kosong itu juga berbahaya dan itu juga bisa menyebabkan tembolok mengendap menurut pengalaman saya. Jadi bukan hanya kebanyakan teman-teman ngelolohnya, tapi juga keseringan kosong itu juga berbahaya buat anakan burung. Nah, di sini penting konsistennya teman-teman dari jamnya kondisi temboloknya itu selalu diloloh secara konsisten. Jadi jangan males-males untuk ngelolohnya. Nah, hal ini penting teman-teman. Jadi jadi anakan tetap sehat. Selama ini yang saya lakuin itu tidak ada pernah problem apa-apa selama kita konsisten melolohnya. Nah, untuk apa yang saya lolohkan itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, terus apa yang saya pakai juga buat anakan burung itu juga ada di video sebelumnya. Cara ngelolohnya juga nanti ada di video ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Diskusi kita bahas langsung di video ini, di komen video ini, bahas langsung di komen. Nanti kita akan diskusi bersama, belajar bersama teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.